persoalan yang terjadi di Jakarta di Tanah Abang itu, lenggak-lenggok di jalan Hana Malay Melimong, ternyata disambut di Aceh. Di Birin sudah mulai kemarin. Mudah-mudahan besok insya Allah ada di Banda Aceh. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ketika jangkauan tontonan kita tersebut semakin luas, terpengaruhlah oleh budaya luar. Melihat bahwa di luar itu ada peringatan malam tahun baru Masihi, kumpul-kumpul, goyang-goyang, buat konser, hitung mundur pada jam 12 tengah malam, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita pun latah. Inilah bangsa yang latah, yang tidak mempunyai harga diri dan tidak mempunyai pendirian. Latah. Sikap latah tersebut, sampai yang terakhir latah kemarin, persoalan yang terjadi di Jakarta di Tanah Abang itu, lenggak-lenggok di jalan Hana Malay Melimong, ternyata disambut di Aceh. Di Birin sudah mulai kemarin. Mudah-mudahan besok insya Allah ada di Banda Aceh. Ada anak-anak kita yang agak error-error begitu, bangga Malay Melimong tan. Bayangkan, kita malu beraktivitas di jalan raya. Makanya orang semakin privasi sekarang ini. Yang dulu naik mobil jendelanya dibuka, sekarang kita ingin privasi, jendelanya itu ditutup, kita ingin lebih nyaman di dalam. Tapi tiba-tiba di tengah privasi yang tinggi, dia tampil di ruang publik. Inilah alam yang terbalik. Ruang publik kita jadikan privasi, ruang privat kita publikasi. Maka sekarang di ruang publik ternyata ada UU ITE yang melarang kita untuk mengabadikan momen-momen yang terlihat di ruang publik. Kita sorot perilaku menyimpang orang yang berlalu lintas dengan kendaraan. Mukanya harus disamarkan, nomor platnya harus disamarkan. Karena itu dianggap melanggar UU ITE. Padahal dia buat pelanggaran di ruang publik. Nanti saat masuk ke dalam ruang pribadi, disiarkan ke publik. Maka ini ilhamnya, mempublikasi ruang privat dan memprivatisasi ruang publik. Ini sekarang sudah pekerjaannya publik di ruang publik lagi. Nauzubillah, benar-benar sudah tidak punya malu dan hilang urat malu. Karena itulah di dalam Islam dinamakan al-haya'u minal iman. Nanti ada hadis tentang sya'bul iman, itu kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan atau bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60-an cabang, atau iman itu ada sekitar 70-an cabang. Jadi dalam riwayat begitu, ada 60-an atau 70-an. Fa afdaluha, yang paling utama dari cabang iman tersebut, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah dari keimanan tersebut, imatatul adza anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya saja selama ini kita disampaikan bahagian terakhirnya saja, al haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Bukan sebahagian daripada, sebahagian dari iman. Karena bangsa ini pun harus diajarkan kembali penggunaan kata dari dengan daripada. Daripada itu untuk pembanding, dari itu menyebutkan sumber. Berangkat dari cerkeung, bukan berangkat daripada cerkeung. Lebih baik daripada dia, bukan lebih baik darinya. Di truk bahasa Indonesia apa ada praktik belum? Lepo ya tu kula berakan. Ini alam kita. Jadi ada persoalan ketika sudah mulai terpublikasi, kita menonton dan kita punya penyakit besar untuk meniru orang lain, sebab kita punya penyakit yang lebih parah yang disebut dengan inferioritas kompleks, merasa minder untuk segala sesuatu, bahwa apa yang kita miliki itu bukan yang terbaik. Kita menjadi bangsa yang peniru, asal sudah mirip dengan orang lain itu sudah merasa bangga, tidak bangga dengan jati dirinya sendiri. Kita merasa malu apabila terlihat nilai-nilai keacehan melekat pada kita sebagai orang Aceh. Maka kita hilangkan identitas, mulai dari berbicara tidak lagi pakai bahasa Aceh.
Kemudian kita hilangkan atribut-atribut yang lain. Berpakaian tidak lagi seperti orang Aceh. Kita hilangkan atribut yang lebih luas. Pergaulan tidak lagi dengan standar Aceh. Kita hilangkan lagi, hiburannya itu bukan lagi hiburan yang dengan nilai keacehan. Padahal dulu hiburan yang disediakan oleh orang-orang tua kita itu hiburan yang edukatif. Maka orang-orang tua dulu di masa mudanya, malam-malam itu diisi dengan hiburan yang edukatif. Ada merukun, ada mesifat, itu dihafal tentang rukun iman, rukun Islam, rukun salat, semua dihafal dalam bentuk permainan berbalas pantun. Kemudian musifat tentang sifat 20 dan makna-maknanya disuguhkan semua. Jadi ketika pengajian bertemu dengan orang-orang tua ini, kita sampaikan satu frasa dari kitab Arab, langsung mereka teringat mainan mereka di masa lalu. Oh, ini yang dulu dijabarkan di dalam diskusi, di dalam permainan-permainan kami, balas-balas pantun kami. Dulu edukatif. Sekarang kita menjadi bangsa yang peniru. Tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang edukatif tersebut. Kita sudah terlalu sibuk dengan permainan gamenya, main game Cina, main chip. Dan yang paling penting, sahabat perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo